terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Salam, selamat pagi. Kita bertemu lagi di sapaan teduh kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang berkarya membuka hati dan pikiran kami, memberikan pemahaman akan kebenaran firman-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga saudara-saudari terkasih kami yang mendengarkannya di pagi hari yang indah ini. Berfirman dan berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 8 ayat 28, begini firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, kami pernah membaca kisah dua sahabat sebagai yang percaya kepada Tuhan. Mereka sangat dekat. Mereka mulai dari kecil bersama, mengenyam pendidikan di SD sama. Kemudian setelah tamat SD mereka naik ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama juga bersama. Dan mereka juga mengenyam pendidikan sekolah menengah atas atau pada masa itu disebut SMA bersama juga. Dan kebersamaan mereka tidak berakhir di situ. Dan mereka juga memiliki cita-cita yang sama untuk menjadi seorang guru. Dua sahabat ini, dua perempuan ini, dua wanita ini yang percaya kepada Tuhan, akhirnya mengambil kuliah di ilmu keguruan. Mereka menjalani kuliah bersama. Mereka saling mengisi, menjalani suka dan duka bersama, saling menopang, saling menolong. Akhirnya, sesuai dengan waktu, mereka menyelesaikan kuliahnya. Dan tentu setelah selesai kuliah, umumnya tentu ingin mengabdikan dan menggunakan ilmu yang mereka dapatkan. Si A begitu mendengar ada proses penerimaan menjadi guru, dia melamar dan akhirnya diterima. Dan setelah dia menjalani proses menjadi guru 3 tahun, dia juga menemukan pasangan hidup. Berbeda dengan perempuan si B.
Si B, dia melamar pertama tidak dapat. Melamar kedua tidak dapat. Melamar ketiga juga tidak dapat. Tetapi itu tidak membuat dia putus asa. Dia memulai dan mengisi hari-harinya. Selama 3 tahun dia melamar tidak mendapat dan belum diterima sebagai guru secara pegawai negeri. Dia menjadi guru honor. Ya, tetapi di tahun keempat ketika dia melamar, dia diterima. Dan 3 tahun dijalani proses guru, dia mendapat kesempatan untuk belajar mengambil S2. Dan setelah tamat S2, dia juga menemukan pasangan hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitulah 2 kisah sahabat ini. Dari perjalanan hidupnya kita dapat melihat ada beberapa hal yang mereka jalani bersama. Tetapi tiba saatnya rupanya kebersamaan mereka harus juga berpisah. Si A, seperti kita tahu tadi, semua mulus berjalan dengan baik. Si B awalnya berjalan baik, tapi setelah tamat dia tidak diterima langsung. Tetapi bukan itu membuat dirinya putus asa. Dia tetap berusaha. Dia tetap menjalankan tugasnya. Akhirnya Tuhan buka jalan. Akhirnya dia diterima. Dan juga dia bisa studi. Dan akhirnya mendapat pasangan hidup. Begitulah perjalanan kisah hidup kita mungkin dalam dunia ini. Firman Tuhan kita yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Roma 8 ayat 28 tadi. Bagaimana Paulus ingin meneguhkan jemaat di Roma ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi pergumulan dalam kehidupan mereka. Judul perikopnya adalah pengharapan anak-anak Allah. Dan kalau kita baca bagian Alkitab kita di ayat 18 jelas dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya pada masa itu jemaat mendalami penderitaan. Tetapi Paulus ingin mengatakan bahwa Tuhan itu bekerja. Tuhan itu tetap mengasihi. Tuhan itu tetap berkarya bagi orang-orang yang dikasihinya, yang dipanggil untuk menjalankan misi dari Allah tersebut. Dan ini yang dikatakan di dalam Roma tersebut. Jadi hari ini juga bagi kita orang percaya, mungkin hidup kita ya mengalami berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan, dan mungkin juga hidup kita pada saat ini baik-baik saja dan seturut sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi nats ini mengingatkan kepada kita. Yang pertama, bahwa keberhasilan kita itu adalah hasil kerja Allah juga. Hasil pertolongan dari Allah. Itu maka jangan bermegah, jangan menjadi sombong. Kemudian juga mungkin hari ini ya kita belum berhasil. Seperti perempuan yang B tadi, dia mengalami kegagalan. Tapi dia percaya Tuhan bekerja. Akhirnya dia juga bisa memperoleh seperti yang dia harapkan. Dan dari bahan ini kita juga belajar bahwa cara bekerja Allah itu tidak bisa kita pahami. Kita tidak mengerti. Mungkin kita minta A, Allah kasih B. Tetapi B itulah sebenarnya yang akan membuat kita lebih baik. Dan waktu juga. Kita tahu dari contoh tadi, si A langsung dapat, tapi si B dia tidak langsung dapat pekerjaan. Begitulah cara Tuhan bekerja bagi hidup kita. Tapi satu yang pasti,
Tuhan tetap berkarya bagi orang-orang yang percaya di dalam semua hal kehidupan kita. Jadi mari, jangan kita tinggalkan Tuhan. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Baik situasi kita sesuai dengan kita harapkan. Baik situasi kita mungkin kita ada dalam penderitaan yang sangat dalam. Tetaplah berharap karena kita tahu Tuhan bekerja dalam semua hal di dalam hidup kita. Karena Dialah yang menjadikan langit dan bumi dan menciptakan kita. Yang kedua, seperti contoh yang kami berikan tadi, baik perempuan A, perempuan B, dia tetap mengerjakan bagiannya. Kita juga, mari kita kerjakan bagian kita. Jangan kita duduk berpangku tangan. Jangan kita malas. Tapi apa yang bisa kita kerjakan, harus kita kerjakan. Jika hari ini ekonomi kita lesu, mari kita juga tetap harus bekerja. Kita juga harus tetap berusaha. Jika hari ini kesehatan kita mungkin terganggu, kita juga harus tetap berusaha berobat dan juga berusaha menjalankan seturut apa perintah dari dokter. Jika anak-anak kita hari ini tidak bisa kita nasihati, mari tetap memberi contoh, memberi teladan. Jika hari-hari ini kita malas beribadah, malas bersekutu dengan Tuhan, mari lawan kemalasan itu. Tetap hadir dan bersekutu dengan Tuhan. Bagian kita harus kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, tentu perempuan A dan B yang kondisi hidupnya sesuai dengan yang diharapkannya satu, yang B pada saatnya baru seperti yang diharapkan. Tuhan bekerja berkarya bagi mereka bukan hanya untuk diri mereka, tetapi juga bagi orang lain, bagi pasangannya, juga bagi murid-muridnya, dan juga bagi keluarganya. Kita juga seperti itu. Ketika kita sudah berkarya, ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, tentu kita juga bekerja dalam segala sesuatu untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita ditolong dari pergumulan, sebenarnya itu sebuah kesaksian untuk juga menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita sukses secara ekonomi, kita juga dipakai oleh Tuhan untuk dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu kehidupan kita. Mari tetap berserah, mari tetap kerjakan bagian kita. Mari juga tetap bekerja bagi orang lain untuk dapat menjadi saksi dan juga untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Kami tahu Engkau tetap berkarya, tak henti-hentinya bekerja dalam segala situasi hidup kami. Baik hidup kami dalam kondisi baik-baik, baik hidup kami dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dan Engkau memakai semua situasi itu untuk memperkenalkan diri-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa. Pada saat ini juga kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan juga saudara-saudara kami yang juga saat ini mungkin sebentar lagi memulai aktivitasnya. Kondisinya juga mungkin berbagai-bagai dari kami. Mari Tuhan, Engkau tetap berkarya dalam hidup kami dan bekerjalah dan ajari kami supaya tetap mengerjakan juga bagian kami dalam hidup kami. Dan juga kami Engkau tugaskan untuk juga dapat seperti apa yang Engkau lakukan, bekerja dalam semua hal kehidupan kami. Kami juga jika diberi kesempatan berkarya dan berguna juga bagi semua saudara-saudari yang kami kasihi. Mampukan kami Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami mau berdoa buat gereja-Mu Tuhan, beberapa jemaat-Mu yang saat ini kami doakan, yaitu kami berdoa buat jemaat-Mu Runggun Palangkaraya. Kami berdoa buat Pos PI Pangkalan Bun. Kami berdoa buat Perpulungan Sampit.
Kami berdoa buat perpulungan P3S. Mari Tuhan yang memberkati jemaat-Mu, memberkati semua hamba-Mu yang melayani, baik sebagai pendeta, penetua, dan juga diaken. Memberkati semua pengurus kategorial, memberkati semua unit-unit dan bidang-bidang pelayanan. Berkati semua dalam pekerjaan jemaat-Mu. Berikan kesehatan, berikan damai sejahtera. Mampukan juga mereka menjadi berkat buat di mana mereka Tuhan tempatkan. Sehingga dari mereka juga namamu terpuji, namamu termulia. Bapa, sebentar setelah selesai mendengarkan renungan pagi ini, kami juga akan beraktivitas, kami akan bekerja. Tangan pertolonganmu yang menolong kami. Apapun pekerjaan kami, apapun tugas kami, mari Engkau yang memampukan kami, sehingga kami penuh sukacita menjalankannya. Dan dari pekerjaan-pekerjaan kami diberkati, dan kami juga menjadi berkat. Ini doa kami Bapa, kami panjatkan kepadamu dalam satu nama, Putramu Yesus Kristus, yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, sampai bertemu lagi di sapaan teduh kita di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Salam.